Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sejarah internet dunia. Sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika (US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET pada 1970. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix dan merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford, University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama internet. Runtutan sejarah internet. 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Kemudian pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. 1986, National Science Foundation Network (NSF-Net) dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NFS-Net. Tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun ini, layanan berbasis tampilan grafis yang www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, dan 1994-an internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk di Indonesia.
Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumerta Suryono, Muhammad Ihsan Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, dan lain-lain merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Sejarah awal masuknya internet ke Indonesia. 1986, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir Radio Klub ARC ITB, bermodalkan pesawat transceiver HF-SSB Kenworth TS430 milik Harya Sudira Pratna, dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo. Sekitaran belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratma, J. Chandra Pramudito, Suryo Adi Sumarto bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos Diban 40M. 1986 sampai 1987 merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS) yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. 1992 sampai 1994, Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan ITB, yang kemudian menjadi tumpukan paguyuban net. Pada tahun 2000, Robi Subiakto menjadi koordinator IP bernama dari AMPR Net atau Amatir Paket Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun ini, AMPR Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari seperti Orari News @yahoo groups.com. Penyedia internet di Indonesia era 1994, Internet Service Provider atau ISP, atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Warung internet atau warnet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mulai menyediakan layanan warung internet di Indonesia, tapi bisa
terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai 1998-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontraknya. Mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada 2001 ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michelle Sunggiardi dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul dan Adliansyah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Manfaat warnet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu 1. Internet merupakan sarana komunikasi murah. 2. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. 3. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. 4. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. 5. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Nah, kemudian ada aplikasi internet. Ada beberapa aplikasi internet, yaitu ada resource sharing. Resource sharing ada dua, yaitu sharing file, data atau program. Kemudian yang kedua ada sharing device. Kemudian ada lagi komunikasi dan informasi. Ini ada dua, yaitu email atau electronic email. Kemudian ada World Wide Web atau WWW. Kemudian ada file transfer protocol atau FTP. Kemudian ada chat, SMS atau short message service. Kemudian ada web, wireless application protocol, ada VoIP, voice over internet protocol, ada teleconference, mailing list dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.